Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Fata dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, karena Tuhan menjaga memelihara kita sekalipun kita ada di tengah-tengah ancaman badai yang luar biasa yang saat ini sedang mengimpit atau sedang masuk dalam dunia secara umum dan secara khusus juga kita di tanah Papua. Tapi hari ini saya berada di bukit, ya, salah satu bukit di kota Jayapura, di mana saya berdiri ini seperti Yesus bersama dengan murid-muridnya ke bukit untuk berdoa bersama-sama. Untuk itu saya percaya hari ini kita akan belajar tentang doa. Kenapa Yesus berdoa? Tentu itu penting sekali situasi keadaan kita di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami ketakutan yang luar biasa oleh karena penyakit corona yang muncul. Gereja pun mengalami kepanikan, semua orang mengalami ketakutan. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama di tengah-tengah badai itu bagaimana kita semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau baik bagi kami karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Hari ini kami sama-sama ada untuk kami belajar firman Allah. Bapak-Mu yang sampaikan firman Tuhan bersama dengan jemaat Fata dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa supaya pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap mereka pribadi lepas pribadi, mulai dari anak-anak kami yang ada dalam kandungan sampai jemaat dewasa dimanapun mereka berada. Hari ini hamba-Mu akan sampaikan firman Allah. Biarlah kuasa Roh Kudus pengurapan Allah turut bekerja atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita mau melihat kembali firman Tuhan tentang bagaimana ajaran Yesus tentang doa. Ada beberapa hal penting yang kita akan lihat tentang doa. Yang pertama, di dalam kitab Lukas pasal yang 12 ayat 5 sampai 9, firman Tuhan ada beberapa hal yang di situ Yesus mengajarkan beberapa hal penting kepada murid-muridnya secara khusus, ya, di tengah-tengah tantangan hidup yang mereka harus hadapi. Yesus memberikan satu kekuatan kepada mereka untuk mereka tetap berdoa, untuk mereka tetap takut kepada Allah. Itulah sebabnya di bagian ini Yesus berkata di ayat yang kelima, hanya takut kepada Allah saja. Di dalam dunia ini banyak orang mengalami ketakutan, takut kepada manusia, takut kepada pemimpin, takut kepada siapapun, dan mereka harus tunduk taat kepada para pemimpin mereka untuk mereka memperoleh sesuatu jabatan yang mereka miliki. Itu di dalam dunia. Tetapi kita lihat di dalam surga, Yesus berkata harus tunduk dan takut kepada Dia. Itu yang pertama di dalam ayat yang kelima. Kenapa? Karena ada jaminan. Kenapa harus tunduk taat kepada Yesus? Karena Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Burung pipit saja dipeliharanya, apalagi saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian. Kita adalah manusia sempurna, manusia yang Yesus buat, sangat berharga dari semua ciptaan yang ada. Itulah sebabnya kalau burung pipit saja dia katakan dia pelihara, apalagi saya dengan Bapak Ibu. Satu keyakinan kita bahwa Yesus akan memelihara kita. Itu di ayat yang ke-6. Lalu bukannya itu saja, Yesus pun berkata, rambut kita saja pun dihitung. Itulah sebabnya bagaimana betapa pentingnya saya dan saudara kita semua ini, Yesus memperhatikan kita secara detail mungkin. Sehingga Yesus katakan apa? Kalau burung pipit saja boleh pelihara, apalagi rambut kita. Siapa yang bisa menghitung rambut manusia? Saya pikir tidak ada satu orang pun yang bisa menghitung. Tetapi Yesus berkata Dia mampu menghitung. Itulah sebabnya di momen yang penting ini, pertama kita harus belajar bahwa orang Kristen harus teguh, tekun di dalam doa dengan semangat tanpa tawar hati. Karena orang yang tawar hati itu orang yang tidak punya pengharapan. Yang kedua, kita lihat di dalam
Bagian yang kedua, kenapa doa penting? Di sini orang Kristen tidak boleh berdoa supaya orang lain menderita, karena kadang-kala ada doa yang melepaskan semacam kutuk, membuat orang lain menderita, membuat orang lain takut. Tetapi Yesus memberikan satu hal penting kepada kita adalah bagaimana kita berdoa supaya orang lain tidak mengalami penderitaan, melepaskan doa berkat, melepaskan pengampunan bagi mereka. Karena itu ada cara-cara berdoa. Yesus mengajarkan kepada kita, jika kamu berdoa dikatakan masuk ke kamar. Kenapa? Karena Yesus mencari hati yang orang yang serius berdoa, supaya tidak dilihat oleh orang lain. Berdoa lalu tutup pintu rapat-rapat. Di zaman ini, zaman media ini sekarang, Bapak Ibu Saudara bisa melihat ketika orang beribadah sedikit, berdoa sedikit, bersekutu sedikit, mulai posting di video, mulai posting di Facebook dan lain-lain. Supaya apa? Untuk mencari pujian, mencari pujian. Tetapi semuanya itu Yesus berkata bisa-bisa sia-sia. Karena itu Yesus katakan, kalau kita berdoa, carilah tempat yang aman untuk kita berdoa. Carilah tempat yang sepi supaya bagaimana kita membangun komunikasi serius kepada Tuhan tanpa kita bisa melihat di sebelah, melihat di kiri kanan karena ada gangguan. Tetapi Yesus berkata, masuklah di kamarmu, tutup pintu rapat-rapat dikatakan, dan berdoa kepada Bapa. Dalam doa itu Yesus katakan, jangan berdoa bertele-tele. Ada banyak orang yang berdoa bertele-tele, ada banyak orang yang berdoa panjang-panjang, ada banyak orang yang berdoa putar-putar. Tetapi Yesus berkata, jangan berdoa bertele-tele. Ini berarti apa? Masalahnya bukan doa yang berapa jam kita berdoa, bukan berapa hari kita berdoa, tetapi Yesus mencari hati untuk orang yang berdoa serius. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Efata dimanapun berada, di momen atau di poin yang kedua ini kita belajar supaya kita tidak boleh berdoa supaya orang lain mengalami penderitaan, tetapi berdoa untuk orang lain diberkati, berdoa untuk orang lain sukses, berdoa untuk orang lain naik jabatan, naik posisi dalam pekerjaan, di kantor, di bisnis, dimanapun. Berdoa, lepaskan doa-doa berkat supaya jemaat diberkati, Bapak Ibu Saudara diberkati secara pribadi, rumah tangga maupun dalam pekerjaan. Saya percaya ketika anak-anak Tuhan berdoa dengan doa-doa berkat, Bapak Ibu dimanapun Tuhan mau engkau akan naik, semakin naik bukan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Itulah janji firman Tuhan bagian yang kedua. Yang ketiga dikatakan, orang Kristen harus berdoa dengan berjaga-jaga. Firman Tuhan berkata, hati-hatilah dan berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Hari-hari ini dunia semakin ditakutkan. Dengan peristiwa corona ini ada banyak hal-hal yang kita bisa melihat, kesaksian-kesaksian, mimpi-mimpi, penyataan-penyataan Tuhan secara holistik, secara menyeluruh atau secara pribadi kita bisa melihat. Firman Tuhan sedang tergenapi. Karena itu saya dan saudara sekalian, banyak orang berkata, gereja kenapa tutup? Gereja tidak punya iman. Tetapi hari ini saya mau sampaikan saudara dengar, gereja bukan tidak punya iman, karena kita berdoa masing-masing di rumah, karena kita mengambil waktu pribadi kepada Tuhan di rumah. Itu berarti bukan gereja tidak punya iman, tetapi gereja sedang bangkit. Tuhan izinkan ini supaya apa? Setiap pribadi lepas pribadi mulai bangkit dari rumah masing-masing, berdoa masing-masing, tidak bergantung kepada hamba Tuhan saja, tidak bergantung kepada pendeta saja, tetapi ada maksud Tuhan di balik ini semua. Kita lihat adalah kalau jika Tuhan izinkan saudara dan saya ibadah di rumah, berarti saudara semakin teguh di dalam Tuhan. Bukan bersantai-santai, bukan tidur-tidur, bukan ambil waktu untuk nonton terlalu banyak, tetapi ambil waktu untuk mencari Tuhan. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat dikatakan, orang Kristen harus berdoa untuk domba-domba yang tersesat. Ini adalah tentang belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Kenapa Yesus sampaikan kepada murid-murid waktu itu? Karena Yesus melihat ada banyak orang yang sedang terlantar. Mereka membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan kasih sayang, mereka membutuhkan orang-orang merangkul mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata, tuai yang memang banyak tetapi pekerja sedikit.
saudara bisa melihat hari-hari ini di jemaat, di kompleks, di gereja, di mana-mana, di keluarga kita ada tuayan yang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Saudara-saudara sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi pengikut Tuhan, menjadi pekerja Tuhan. Berarti saudara adalah pekerja yang harus melihat tuayan yang ada di sekeliling kita, memenangkan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya di bagian ayat yang ke-37, Matius pasal 9 ayat 36 sampai 38, di situ dikatakan tentang belas kasihan Allah. Mereka terlantar. Yesus melihat banyak orang terlantar, tidak memiliki gembala. Artinya apa? Tidak ada yang membina mereka, tidak ada yang membimbing mereka, tidak ada yang memberi mereka makan, tidak ada yang memberi mereka minum. Mereka haus, lapar akan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, mari kita lihat firman Tuhan ini. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan terus menguatkan kita untuk kita tetap berdiri. Bagian yang kelima, orang Kristen harus berdoa untuk musuh-musuh. Ini yang paling sulit sekali dilakukan oleh setiap orang. Kenapa? Ketika kita dicaci maki, ketika kita sudah mulai disalahkan, ketika kita sudah mulai dimusuhi, kita sangat susah untuk berdoa kepada musuh-musuh kita. Seringkali kita hanya berdoa untuk orang-orang yang memberkati kita. Seringkali kita hanya berdoa kepada orang yang kita senangi. Seringkali kita hanya berdoa kepada golongan-golongan tertentu. Tetapi bagian ini firman Tuhan berkata, berdoa kepada musuh-musuh. Karena itu yang Tuhan berkenan, karena itu yang Tuhan berkehendaki, karena itu adalah bagian terpenting yang Yesus ajarkan kepada saudara-saudara dimanapun berada. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya beberapa firman Tuhan ini akan menjadi pedoman kita, menjadi pegangan kita untuk kita memasuki bulan Mei ini, minggu kedua. Sebagaimana kita terus dikuatkan, diingatkan, kembali melihat tentang doa Yesus kepada semua orang percaya, termasuk saudara-saudara. Karena itu di situasi saat ini, orang-orang semakin takut dengan penyakit corona. Saya percaya ini membuat kita bukan takut, tetapi ini semakin membuat kita semakin teguh, menaruh pengharapan kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk kita mengalami kasih karunia Allah. Dan akhirnya saudara saya keluar sebagai pemenang, diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih firman Tuhan hamba-Mu sudah sampaikan hari ini. Beberapa hal penting yang kita belajar. Tuhan memberkati supaya jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah prinsip doa hari ini kami belajar. Kami percaya membuat kami semakin yakin, semakin kokoh supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menyatakannya, tetapi Roh Kudus mengajar kami lebih dalam lagi untuk kami tetap berdiri teguh. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Yesus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Firman Tuhan selesai, sampai ketemu minggu depan.